Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusannya, serta makin dilimpahkan rezeki dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun semua berada. Dan kita mulai melihat dari kesiapan sisi barat dari sirkuit Mandalika yang merupakan jalur masuk dan juga untuk area camping, parkir, dan glamping. Ya, dari ketinggian sini bisa kita memantau ke arah pantai dan inilah area parkir yang sudah disiapkan yang terlihat rata dan lumayan luas sekali. Kemudian jalur masuk dari sisi barat terlihat satu unit sepeda motor melintas dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 40 km per jam. Ya, masih tersisa rumah-rumah warga yang dihuni oleh para pekerja di sini sehingga belum dilakukan perataan, namun tidak akan memakan waktu yang lama untuk melakukan pembuatan atau penyambungan jalan tersebut. Dan terlihat sangat lebar di sini. Drainase pengendali banjir sangat-sangat lebar, sangat-sangat luas, dan untuk menanggulangi terjadinya banjir sekiranya pada hujan yang lebat di kawasan Mandalika nantinya. Kemudian di bawah sini ya, sisi luar dari tikungan yang ke-16 sudah berdirinya precast membentang. Ini sudah melewati 50 meter sudah terpasang, hampir menuju ke titik di mana pintu masuk dari jalan provinsi yang ke arah kanan ini menuju area pedok dan race control. Dan di sini akan dilakukan pengaspalan begitu tuntasnya seluruh titik atau jalur kaplingan yang berada di area atau di kawasan PIV di belakang pedok. Dan di depan merupakan bangunan race control yang berdiri 2 lantai. Kemudian di sisi kanan ini tidak asing, yaitu bangunan untuk PLN yang mensupport kelistrikan di sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, jadi ada layanan Gold Premium yang diberikan PLN untuk Mandalika khususnya agar tidak terjadinya kedip atau anti kedip, atau kita biasanya menyebut dengan zero downtime pada kawasan di saat terjadinya atau event balap MotoGP, Moto2 dan Moto3. Nah, di sini nantinya di tempat yang dilintasi oleh beberapa orang ini akan dilakukan geobrok atau pemasangan geobrok. Kemudian di sisi kanan ini kita melihat pemasangan yang knockdown dari pagar-pagar di atas geobrok pit wall ya, sudah seperti ini terpasang rapi dan makin dikuatkan. Ya, adapun kekuatan dari debris fence yang ada di atas pit wall maupun di pagar pembatas di kiri dan kanan trek ini sudah teruji untuk kekuatannya, dan ini langsung diimpor dari Swiss. Kemudian untuk FIM sendiri juga telah memberikan beberapa keharusan dari spesifikasi dari debris ini. Jadi begitu sepeda motor pembalap menghantam atau kendaraan mobil balap misalnya, ini bersifat elastis dan tidak akan terjadinya jebol ataupun akan mencelakakan orang yang berada di belakang debris fan ini, baik itu tim para pembalap maupun para marshal yang standby untuk sigap memberikan P3K atau evakuasi para pembalap yang terjadi eksiden atau crash. Kita berada di tikungan yang pertama di sini, jalur pit lane yang akan disiapkan untuk pengaspalan terakhirnya. Kemudian garis curve yang terus diselesaikan pada sisi kiri dari trek lurus, dan juga para pekerja masih melakukan pengecoran dan pembetonan untuk curve sendiri. Dan juga terlihat di titik sini beberapa para pekerja yang masih melakukan pengerukan di sini atau penggalian sedikit untuk jalur curve yang akan dibentuk. Jadi kedalaman sekitar 25 cm akan dikeruk dan dilakukan pengecoran atau pembetonan untuk garis curve sendiri. Dan masih terpantau sejumlah geobrok di service road sebelah kiri
persisnya di trek lurus menuju ke tikungan pertama belum dilakukan perapian. Karena baru saja selesai pemasangan untuk spectator fence yang ada di sebelah kirinya dan penimbunan untuk lantai dasar atau untuk penanaman rumput nantinya. Kemudian untuk area hilltop view sudah semakin signifikan kalau kita perhatikan dari beberapa hari terakhir, yaitu pengerjaan sisi atap, yang mana di sini seperti Bali Lumbung yang sudah kita sering kupas, yaitu bangunan tradisional dari suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok, dan ini diadopsi di sini untuk memperkenalkan budaya Lombok atau budaya Sasak kepada para penonton yang akan hadir di saat USBK ataupun MotoGP nanti. Dan pemandangannya sangat indah, tidak salah observation dock diletakkan di titik sini sehingga bisa memandang ke arah hampir keseluruhan dari sirkuit Mandalika ini. Dan pengerjaan yang terlihat sekarang untuk penghamparan gravel bed atau penambahan dari gravel bed di sisi kiri dari tikungan yang kedua. Kemudian untuk dari jauh sini kita bisa perhatikan pengerjaan run off aspal yang tersisa dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Jadi area run off ini sudah dilakukan pengaspalan, namun akan ada verge yang berada nantinya di sisi kiri sini. Kemungkinan verge akan dilakukan pengaspalan atau bisa diganti dengan rerumputan. Kita akan pantau terus di video berikutnya apa yang akan dilakukan di sini. Ya, dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam di sisi kanan untuk lapisan tanah sudah dilakukan penambahan sehingga penanaman rumput bisa dilanjutkan. Kemudian penambahan gravel yang ada di gravel bed sebelah kiri dari tikungan yang keenam menuju tikungan yang ketujuh juga sudah terlihat siap untuk diratakan. Dan di sini di tikungan yang ketujuh menuju tikungan yang ke-8 masih ada perlu pengaspalan sedikit lagi di run off aspal yang ada di sisi kanan trek, lalu perapian atau perataan gravel bed yang ada di sisi kanan tikungan yang ke-8 menuju 9 siap untuk dilakukan perapian segera. Kita menuju ke tikungan yang ke-10, sudah selesai dilakukan pengaspalan untuk area verge dan curve. Lalu di sini sedang dilakukan perapian dari area gravel bed yang ada di sisi kiri dari trackland menuju ke tikungan yang ke-10. Dan progres untuk area di mana landmark Pertamina terus dilakukan pengerjaan, yaitu penuntasan dari pondasi-pondasi yang sudah disiapkan di bawah sini. Ya, sedikit ada guncangan dari angin yang kencang di mana saat saya mencoba manuver dan tarik mundur sehingga didapatkan sebuah gangguan dari angin yang berada di pinggir pantai di sini. Ya, terkadang terlihat kecil dari sirkuit Mandalika ini ya, tetapi sebenarnya kalau kita di dalam lokasi langsung itu sangat-sangat luas dan 4,31 km itu tidaklah pendek. Dan inilah tikungan yang 10, kita bisa melihat memiliki gravel bed yang sangat lebar, yang sangat luas dan berdekatan langsung dengan pantai. Ya, adapun air pasang yang terjadwal pada hari ini persisnya di pagi hari sebelum jam 8 pagi. Dan di saat kita menerbangkan kamera udara sekarang masih air laut sudah dalam kondisi yang surut, dan pengerjaan di titik sini masih untuk penyempurnaan atau perapian dari gravel bed yang ada. Ya, masih saja ada komentar kenapa gravel bed di Mandalika Circuit ini tidak berwarna putih. Jadi seperti dari aturan FIM ataupun dari Dorna Sport tidak memperkarakan masalah warna dari gravel bed,
Yang penting ukurannya bisa menjadi sesuatu yang memberikan safety, baik itu bagi para pembalap ataupun kendaraan pembalap yang keluar dari jalur balap atau keluar dari racetrack, yaitu track lane. Ya, menuju ke tikungan ke-13 masih perlu penambahan dari gravel bed di sisi kanan track di sini, dan harus menutupi penambahan dari pengaspalan service road di sisi kanan ini yang lebarnya kurang lebih 3 meter. Ya, sama halnya menuju ke tikungan yang ke-14 di bawah sini untuk area gravel bed masih perlu penambahan. Dan pengaspalan yang sudah dilakukan untuk run off aspal terlihat tuntas di kiri maupun di kanan tikungan yang ke-14 menuju ke tikungan yang ke-15. Jadi tinggal melakukan penambahan verge yang perlu dilakukan pengaspalan lanjutan di depan sini dari tikungan yang ke-15 menuju 16. Dan nanti penyempurnaan gravel bed juga akan terus dilakukan, tinggal dilakukan penambahan dan dirapikan lagi. Dan untuk progres yang bisa kita pantau dari sirkuit Mandalika di sini, untuk track lane sendiri sudah 100%, dan untuk run off aspal sudah 85%. Kemudian untuk pengerjaan dari curve sudah 65%, dan juga run off grass atau area rumput sudah 99%. Kemudian run off gravel atau area-area kerikil yang tidak berwarna putih ini juga sudah 98%. Dan selain itu untuk race control sendiri sudah 90%, tinggal melakukan penginstalan dari benda-benda yang khusus di dalam race control. Kemudian medical center sudah 100%, dan tinggal menunggu lantai dasar yang selesai dilakukan pengecoran di sini sehingga sejumlah modular building bisa diletakkan. Jadi alhamdulillah untuk beberapa poin-poin yang harus terhomologasi di antara lain yaitu racetrack atau track lane, kemudian pagar pembatas, kemudian medical center, lalu race control, dan area pedok. Jadi untuk teman-teman yang masih menanyakan kenapa tribun tidak ada, ya tribun tidak masuk di dalam list homologasi, namun bisa dilakukan pemasangan sekitar 1 bulan sebelum acara balapan, atau bisa jadi 2 bulan sebelum balapan. Karena tribun dan pedok seperti sudah kita kupas dari awal, yaitu bongkar pasang, jadi tidak akan memakan waktu, atau itu bisa memperirit waktu 30-40% untuk pemasangannya. Oke, mungkin ini saja bisa saya reportasikan dahulu kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Jaga terus protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.